Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sukerti, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK IHN Gede Puja Mataram dengan NIM 25090700275. Pada hari ini saya akan melaksanakan video reel pembelajaran dengan topik Asta Aishwarya untuk uji kinerja PPG di SMP Negeri 8 Manado. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, silakan ketua kelas. Sana. Pangannya umat. Om Swastiastu. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, baiknya kita awali dengan doa. Kita memohon tuntunan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Siapa yang mau pimpin doa? Kita, ini Wayan Vita dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita awali belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ambil pada asana. Ambil sikap karana. Doa mulai. Om Purjatuh Brahmano Brahmacari Dharma Varsana Stapa Sodanista Tasma Jatam Brahma Brahmana Nista Dewasya Sarva Aradana Sakama Om Santi Santi Santi. Terima kasih Vita, silakan duduk. Baik anak-anak, saatnya Ibu mengambil daftar hadir. Putu Dea Joyce Maharani, Hadir. Imade Budi Aryatama. Hadir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian Asta Aishwarya. Yang kedua, bisa dibaca anak-anak? Yang ketiga, memberikan Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, karena semakin siang akan semakin panas, kita cairkan dulu sedikit dengan ice breaking. Keluh dari Ibu, selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Dan selamat malam tidak tepuk. Oke, siap? Siap. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Sebelum kita menyimak video atau menonton video yang telah Ibu siapkan, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mengapa 8 sifat Asta Aishwarya dianggap sebagai kemahakuasaan Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan kita. Karena Asta Aishwarya adalah bentuk nyata kemahakuasaan ide Sang Yang Dewasa yang tak terbatas. Iya. Mari kita tonton atau simak video berikut. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sidi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Aishwarya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Asta Aishwarya
digambarkan sebagai kemahakuasaan Tuhan dalam wujud Padma Astadala atau teratai berdaun delapan. Bagian-bagian Asta Aiswarya. 1. Anima, artinya maha kecil. 2. Lakima, artinya maha ringan. 3. Mahima, artinya maha besar atau Tuhan meliputi segala tempat. 4. Artinya segala tempat tercapai olehnya. 5. Segala kehendaknya selalu terlaksana dan terjadi. 6. Isitwa, artinya merajai segala-galanya. 7. Wasitwa, artinya paling berkuasa. Dan Wasayitwa, artinya tidak ada yang bisa menentang kehendak atau kodratnya. Upaya menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aiswarya. 1. Melaksanakan introspeksi atau pengendalian diri. 2. Menerapkan ajaran apa, brata, yoga, dan samadhi. 3. Menerapkan ajaran Astanga Yoga. Dan 4. Melakukan kerjasama atau relasi yang baik dan terpuji dengan sesama. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Anak-anak, setelah kalian menyimak atau menonton video tadi, apa yang bisa kalian angkat dalam video tersebut? Tentang apa? Tentang apa? Tentang Asta Aiswarya, tentang bagian-bagian Asta Aiswarya. Kita lanjut di pengertian Asta Aiswarya. Jadi anak-anak, Asta Aiswarya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata asta yang berarti apa? 8. Aiswarya artinya apa? Kemahakuasaan. Jadi dalam ajaran Hindu, Asta Aiswarya adalah 8 kemahakuasaan Sang Yang Widiwasa. Adapun bagian-bagiannya, ayo. Ada berapa bagian-bagian Asta Aiswarya? 8. Yang pertama apa? Anima, artinya? Yang kedua, artinya? Yang ketiga, artinya? Yang keempat, artinya? Yang kelima, artinya? Iya, yang keenam, istitwa, artinya? Yang ketujuh, wasitwa, artinya paling berkuasa. Yang terakhir, yatra kama wasaitwa, artinya? Iya, betul sekali anak-anak. Kita akan lanjut tentang contoh penerapan Asta Aiswarya dalam kehidupan. Jadi, yang pertama kita akan membahas bagian yang pertama yaitu anima. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diartikan mengecilkan diri. Penerapannya bagaimana? Tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Iya, betul. Yang kedua, tentang lagima. Artinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi ringan. Penerapannya? Contohnya apa? Iya, jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari mengikhlaskan jika digalakkan dalam lomba, lalu tetap bersemangat lagi untuk berlari. Yang ketiga ada apa? Mahima, artinya menjadi besar. Itu penerapannya bagaimana dalam kehidupan kita? Luas dan berdewasa dalam menghadapi masalah. Contohnya apa saja?
salah satu. Iya, memaafkan kesalahan teman meski hati sempat terluka. Baik sekali. Selanjutnya ada yang keempat, Prakti mendapatkan sesuatu. Nah, penerapannya apa? Contohnya, baik anak-anak, setelah kalian menyimak video yang tadi, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Iya, tentang pengertian Asta Aishwarya dan juga bagian-bagiannya. Jadi, pengertian Asta Aishwarya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata asta yang artinya 8. Sedangkan Aishwarya artinya kemahakuasaan. Jadi dalam ajaran Hindu, Asta Aishwarya artinya 8 kemahakuasaan Sang Yang Widi. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Yang pertama adalah Anima, artinya maha kecil. Yang kedua, artinya yang ketiga, Mahima, artinya yang keempat, Prakti, artinya yang kelima, artinya yang keenam, artinya Isitwa, merajai segala-galanya. Yang ketujuh, Wasitwa, artinya paling berkuasa. Dan yang terakhir ke-8, ya artinya kodratnya. Ya anak-anak, demikian bagian-bagiannya. Dan kita lanjut dengan contoh penerapan Asta Aishwarya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bagiannya adalah Anima. Itu artinya mengecilkan diri. Penerapannya apa? Bersikap rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Siswa yang hikmat tetap mau membantu teman yang kesulitan belajar. ya. Yang kedua, Lagima. Itu menjadi ringan. Penerapannya apa? Membuat diri ringan dengan meluapkan rasa benci, iri atau marah. Yang ketiga, Mahima. Menjadi besar. Penerapannya apa? Kecil pulas dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Perasaan teman meski hati sempat terluka. lalu selanjutnya yang keempat, Prakti mendapatkan sesuatu. Penerapannya Berusaha keras dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, rajin belajar. Ya, jadi kalau ingin tercapai cita-cita kalian harus rajin belajar. Selanjutnya ada Prakamya, mewujudkan keinginan. Penerapannya apa? kita kuat untuk memberikan dampak sendiri. Contohnya apa? Dan menjadi cara keras sebagai Oke, selanjutnya yang keenam ada Isitwa. Penerapannya apa? Mengendalikan diri dari perbuatan buruk. Contohnya perbuatan buruk apa? tidak ikuti tren. Ya, tidak boleh mencontek ya. Itu yang selalu aku sering terjadi, tapi di beberapa. Ibu yakin anak-anak tidak pernah mencontek toh? Selanjutnya, yang ketujuh ada apa? Wasitwa atau mengendalikan. Penerapannya? Mengendalikan emosi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tenang sadar dari dulu lalu mempunyai kesalahan. Yang terakhir ada Yatra Kama Wasaitwa.
atau kebebasan mutlak? Penerapannya apa? bertanggung jawab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Memilih bermain game hanya setelah menyelesaikan tugas sekolah. Nah, siapa yang sudah melaksanakan contoh dari yang telah kamu menguasai tua? Ya, memilih bermain game hanya setelah menyelesaikan tugas. Jadi tidak apa-apa kalian untuk bermain game, tapi selesaikan sebagai siswa. Misalkan ada PR, selesaikan, kerjakan dulu PR yang diberikan oleh guru. Setelah itu bantu orang tua. Nanti setelah itu silakan, kan ada sekarang me time ya. Me time itu ada waktu buat kita. Ya mungkin main game, mungkin ketemu teman, begitu ya Nana. Selanjutnya, nah ini ada LKPD. Selanjutnya kita masuk di LKPD. Apa itu LKPD? Peserta, ya lembar kerja peserta didik. Jadi untuk pembelajaran ini kita akan membuat proyek, membuat kelompok. Kita akan berdiskusi tentang apa? Iya, tentang Asta Aiswarya. Jadi nanti silakan kelompoknya masing-masing berdiskusi. Setiap siswa harus aktif berkomunikasi. Nanti setelah selesai berdiskusi, nanti ketua kelompok akan mempresentasikan di depan. Ya, Ibu akan bagikan dulu. Silakan lihat dulu yang pertama itu ada nama kelompok dan anggotanya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya dan anggotanya. Setelah itu silakan berdiskusi tentang materi hari ini. Kelompok siapa yang pertama? Kelompok siapa? Oh, kelompok 1 silakan. Siapa? Diwakili oleh Swastiastu. Saya akan membacakan diskusi kelompok 1. 1. Berikan contoh penerapan Asta Aiswarya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, anima atau rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri meskipun dapat nilai terbaik di kelas. Yang kedua, lagima atau berhati ikhlas, mengerjakan tugas piket kelas dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Yang ketiga, nahima atau berjiwa besar, bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf, mudah memaafkan teman yang telah merugikan tanpa menyimpan sakit hati. Terima kasih Dikut Sri. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, siapa kira-kira yang bisa memberi atau membuat kesimpulan tentang materi pada hari ini? Silakan Tama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi saya di sini akan memberikan kesimpulan dari kelompok 3. Jadi kesimpulannya adalah Asta Aiswarya mengajarkan bahwa ide sang yang dewasa adalah maha kuasa dan tidak terbatas. Suatu sebagai umat hidup kita harus menghormati, bersyukur, dan berusaha menerima sifat-sifat luhur dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kami dari kelompok 3. Om Santi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan akhiri dengan doa. Silakan diketuk Sri Mustikayani. Teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, pada asas Om Santi.